Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya lanjutkan. Materi yang berikutnya ini yaitu tentang teks eksposisi. Yang kemarin teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama, pengertian teks eksposisi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi. Dalam teks eksposisi tidak ada paksaan untuk menerima atau meyakini paparan yang terdapat dalam karya tersebut. Jadi hanya menyampaikan informasi. Pembaca mau meyakini, percaya atau tidak ada paksaan. Itu pengertian teks eksposisi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah, bertujuan menjelaskan atau memaparkan sesuatu berdasarkan fakta. Jadi sama dengan teks laporan hasil observasi, berdasarkan fakta. Tidak bermaksud mempengaruhi. Maksudnya kalian mau ikut, percaya atau tidak dari teks tersebut. Yang kelima, gaya tulisan bersifat informatif. Informatif menyampaikan informasi maksudnya. Yang selanjutnya, struktur teks eksposisi. Nah, struktur yang pertama di sini ada judul. Nah, jadi judul menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, supaya pembaca nanti tertarik ketika membaca judulnya. Struktur yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Nah, dalam tesis ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis ini ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau posisi yang berseberangan. Maksudnya boleh bersependapat dengan isi teks maupun tidak. Itu haknya pembaca. Itu bagian pernyataan umum atau tesis. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Bagian argumen berisi tentang alasan penulis terkait pendapat yang disampaikan pada bagian tesis, yang bagian kedua tadi. Tentu yang berisi fakta-fakta yang dapat didukung pendapat. Yang keempat, penegasan ulang pendapat. Jadi disimpulkan lagi, baik yang dijelaskan dalam tahap tesis maupun dalam argumentasi. Nah, pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Jadi ingat, bagian penegasan ulang atau simpulan, tidak semua teks eksposisi terdapat bagian ini. Yang selanjutnya, aspek kebahasaan. Yang pertama dikenal dengan pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contoh, ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku. Yang persona jamak lebih dari satu, seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Itu yang persona jamak.
Selanjutnya, pronomina non persona. Kata ganti yang bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contoh, seperti ini, itu, sini, situ, sana. Dan ada juga pronomina penanya seperti apa, mana, siapa. Itu untuk pronomina. Aspek selanjutnya yaitu nomina dan verba. Nomina atau dikenal juga dengan kata benda, merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Abstrak maksudnya tidak nyata. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan makna, ada yang bermakna nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan perbuatan, pembelian, kekuatan. Jadi nomina turunan itu sudah mendapatkan afiksasi. Sekarang verba, sudah pernah saya jelaskan dalam materi teks laporan hasil observasi atau disebut juga kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasa berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya konjungsi atau kata penghubung. Contoh, pada kenyataannya, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain-lain. Banyak contoh konjungsi. Nah, ini contoh teks eksposisi. Saya buat yang singkat lengkap dengan strukturnya. Ini bagian tesis. Nah, yang pertama judul, realita hukum di Indonesia. Bagian tesis. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Itu termasuk tesis. Dilanjut argumentasi. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatnya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah, padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Itu bagian argumentasi. Dan yang terakhir penegasan ulang. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Ya, itu bagian penegasan ulang. Untuk biar jelas lagi, kalian bisa mengulang lagi membaca perbedaan antara tesis, argumen, dan penegasan. Baik, itu materi singkat tentang teks eksposisi. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.